Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Radio Misteri. Di cerita kali ini ada sebuah cerita dengan judul Pohon Trembesi Kilometer 12. Konon, setiap jalan memiliki kisah yang tak pernah tercatat. Di sebuah jalan provinsi yang sepi, tepat di kilometer 12, berdiri sebuah pohon trembesi tua yang telah menjadi saksi puluhan kecelakaan misterius. Warga sekitar percaya, setiap musibah selalu diawali oleh satu kesalahan yang sama, seseorang berhenti di bawah pohon itu. Malam ini, tanpa mengetahui kisah kelamnya, seorang mahasiswa bernama Bagas akan melewati jalan tersebut. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Untuk cerita lengkapnya ada di video. Pastikan kalian melihat sampai akhir, dan sebelum kita mulai ceritanya subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sudah. Oke, kita mulai ceritanya. Langit sore mulai berubah jingga ketika Bagas, seorang mahasiswa asal Yogyakarta, mengendarai motor pulang menuju kampung halamannya di Desa Sumberjo setelah hampir 2 tahun tidak pulang. Jalan provinsi itu tampak lengang, hanya sesekali truk dan mobil melintas. Saat berhenti di sebuah warung sederhana milik Bu Sari, Bagas memesan segelas teh hangat. "Bu, masih jauh ya Desa Sumberjo?" tanyanya sambil melepas helm. Bu Sari menuangkan teh tanpa buru-buru menjawab. "Kalau lewat jalan utama, paling 20 menit lagi." Bagas mengangguk lega, tetapi Bu Sari kembali berbicara dengan nada pelan. "Nak, nanti kalau sudah sampai kilometer 12, jangan berhenti, apapun yang kamu lihat." Bagas tersenyum kecil, mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang lewat. "Memangnya ada apa di sana, Bu?" Bu Sari memandang ke arah jalan yang mulai gelap. "Di situ ada pohon trembesi tua. Orang-orang bilang, setiap kecelakaan besar di jalan itu selalu diawali seseorang yang berhenti di bawah pohon tersebut." Bagas terkekeh pelan. Zaman sekarang masih percaya begituan. Seorang sopir truk yang sedari tadi duduk di sudut warung tiba-tiba menyela, "Percaya atau enggak terserah, Mas. Tapi saya sudah 15 tahun lewat situ. Kalau malam, saya selalu injak gas dan tidak pernah sekalipun menoleh ke arah pohon itu." Suasana warung mendadak sunyi. Bahkan suara jangkrik terdengar lebih jelas daripada obrolan mereka. Bagas hanya mengangkat bahu, menghabiskan tehnya, lalu berdiri. "Tenang saja, Bu. Saya cuma mau cepat sampai rumah." Bu Sari menerima uang itu sambil menghela napas panjang. Semoga memang begitu. Tanpa disadari Bagas, dari balik kaca jendela warung, seorang lelaki tua berpakaian lusuh berdiri memandang ke arah jalan menuju kilometer 12. Wajahnya pucat, matanya tidak berkedip sedikit pun, seolah sedang menunggu seseorang yang sebentar lagi akan melewati pohon trembesi yang selama puluhan tahun menjadi awal dari setiap musibah di jalan itu. Bagas kembali mengenakan helmnya lalu melaju meninggalkan warung Bu Sari. Dari balik pintu, Bu Sari masih memandangi lampu belakang motor itu hingga menghilang di tikungan. "Mudah-mudahan dia tidak berhenti," gumamnya lirih. Sementara itu, lelaki tua yang tadi berdiri di dekat jendela perlahan menghampiri Bu Sari. "Anak itu pendatang, iya?" tanyanya dengan suara serak. Bu Sari mengangguk pelan. "Iya, Pak Darno. Saya sudah memperingatkannya." Pak Darno menghela napas panjang. "Dulu saya juga pernah memperingatkan orang-orang. Tapi rasa penasaran selalu lebih kuat." Di sisi lain, Bagas terus melaju menyusuri jalan provinsi yang mulai gelap. Anehnya, semakin mendekati kilometer 12, kendaraan yang tadi sesekali lewat kini benar-benar menghilang. Jalan terasa sunyi, hanya suara mesin motornya yang memecah kesunyian malam. Bagas melirik spion. "Aneh, kok sepi banget," gumamnya. Tak lama kemudian, sebuah papan jalan tua muncul di sisi kiri bertuliskan, KM12, dengan cat yang sudah memudar. Tepat beberapa meter di depannya berdiri sebuah pohon trembesi raksasa yang cabang-cabangnya menjulur hingga menutupi sebagian badan jalan. Angin yang semula tenang tiba-tiba berembus pelan, membuat daun-daun bergesekan mengeluarkan suara seperti bisikan. Bagas tanpa sadar memperlambat laju motornya. "Jadi ini pohon yang diceritain Bu Sari," katanya pelan sambil menatap ke arah batang pohon yang begitu besar. Saat itulah, di bawah pohon trembesi, ia melihat sosok seorang perempuan berkerudung berdiri sendirian di pinggir jalan dengan kepala tertunduk, seolah sedang menunggu seseorang untuk meminta pertolongan. Bagas menggenggam rem motornya lebih erat, sementara bayangan ucapan Bu Sari kembali terngiang di kepalanya, "Jangan berhenti, apapun yang kamu lihat." Motor Bagas melaju semakin pelan hingga nyaris berhenti.
Perempuan berkerudung itu masih berdiri membelakanginya di bawah rindangnya pohon trembesi, tidak bergerak sedikitpun. Apa dia kecelakaan? Gumam Bagas, sementara tangannya mulai meraih tuas rem. Namun tepat ketika roda depan hampir berhenti, ucapan Busari dan Padarno kembali terngiang jelas di kepalanya, "Jangan berhenti, apapun yang kamu lihat." Bagas menggeleng pelan, "Maaf, Bu, kalau memang Ibu butuh bantuan, semoga ada orang lain yang menolong," katanya lirih sambil memutar gas sedikit lebih dalam. Saat motornya mulai melewati pohon itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil dari belakang dengan nada lembut, "Mas, tolong sebentar." Bagas menelan ludah, tetapi memilih tetap menatap lurus ke depan. Beberapa detik kemudian suara itu berubah menjadi tangisan panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Anehnya, suara tangisan itu tidak lagi terdengar dari belakang, melainkan tepat di samping telinga kirinya, seolah perempuan itu sedang duduk di boncengan motornya. Napas Bagas mulai memburu. "Ini cuma perasaan, ini cuma perasaan," bisiknya berulang kali. Ia memberanikan diri melirik sedikit ke spion, tetapi yang terlihat hanya jalan kosong dan gelap. Belum sempat ia merasa lega, dari pantulan spion sebelah kanan muncul sesosok wajah pucat dengan mata hitam pekat yang sedang tersenyum tipis tepat di belakang helmnya. Seketika tubuh Bagas membeku, namun sebelum ia sempat menoleh, suara klakson truk terdengar sangat keras dari arah depan, membuatnya tersentak dan membanting setang motor untuk menghindari sesuatu yang muncul tiba-tiba di tengah jalan. Bagas membanting setang motornya sekuat tenaga hingga ban berdecit keras di atas aspal, sementara truk besar melintas hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya. "Astaga!" teriak Bagas dengan napas tersengal. Motor itu oleng, namun ia masih berhasil menguasainya dan berhenti tepat di bahu jalan, beberapa puluh meter setelah melewati pohon trembesi. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdenging. Saat ia menoleh ke belakang, pohon trembesi itu masih berdiri tegak dalam gelap, tetapi perempuan berkerudung yang tadi dilihatnya sudah tidak ada. Jalan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Aku hampir celaka," bisiknya sambil mengusap wajah yang dipenuhi keringat dingin. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah semak di pinggir jalan. Seorang lelaki tua membawa lampu minyak keluar perlahan. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, namun tatapannya tajam. "Kamu masih hidup, Nak?" tanyanya pelan. Bagas mengangguk gugup. "Pak, tadi ada perempuan di bawah pohon itu." Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Kalau kamu benar-benar berhenti tadi, mungkin yang saya temukan sekarang bukan orang yang masih bisa diajak bicara." Bagas menatapnya dengan bingung. "Bapak siapa?" Lelaki itu mengangkat lampu minyak hingga cahaya menerangi wajahnya. "Namaku Pak Wiryo. Sudah lebih dari 30 tahun aku menjaga kilometer 12. Bagas mengernyit. "Menjaga, maksudnya?" Pak Wiryo memandang ke arah pohon trembesi yang bergoyang pelan meski angin telah berhenti. Dengan suara yang semakin pelan ia berkata, "Semua orang mengira pohon itu penyebab kecelakaan. Padahal, pohon itu bukan penyebabnya. Pohon itu hanya tempat sesuatu sedang menunggu mangsanya." Dan malam ini, Pak Wiryo menatap tepat ke belakang bahu Bagas dengan wajah yang tiba-tiba berubah pucat. Sepertinya dia tidak ikut tinggal di bawah pohon itu lagi. Ucapan Pak Wiryo membuat tubuh Bagas seketika kaku. Perlahan ia hendak menoleh ke belakang, tetapi tangan tua Pak Wiryo langsung mencengkeram lengannya. "Jangan, apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakangmu sekarang," katanya tegas. Bagas menelan ludah. "Pak, memang ada apa?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia justru mengeluarkan seutas gelang anyaman bambu dari saku bajunya, lalu memakaikannya ke pergelangan tangan Bagas. "Pakai ini, jangan dilepas sebelum matahari terbit." Bagas mengangguk meski kepalanya dipenuhi pertanyaan. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Tak lama kemudian terdengar suara napas berat dari belakang Bagas. Pelan namun jelas, seolah seseorang berdiri hanya beberapa sentimeter dari punggungnya. "Pak, itu suara apa?" bisiknya dengan bibir gemetar. Pak Wiryo tetap menatap lurus ke arah belakang Bagas tanpa berkedip. "Dia sedang memperhatikanmu." Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Anehnya, bayangan motornya yang tersorot lampu minyak ini terlihat memiliki dua kepala, padahal ia berdiri sendirian. Napasnya semakin memburu. "Bagas, dengarkan baik-baik. Setelah kamu pergi dari sini, jangan berhenti dimanapun sebelum sampai rumah. Kalau ada yang memanggil namamu, jangan jawab. Kalau ada yang mengetuk helm atau boncenganmu, jangan menoleh. Dan kalau nanti keluargamu berkata kamu pulang sendirian." Pak Wiryo berhenti sejenak,
wajahnya berubah semakin pucat. Jangan pernah ceritakan bahwa sejak kilometer 12 ada sesuatu yang ikut duduk di belakang motormu. Bagas menatap motor itu dengan tangan gemetar. Ia memberanikan diri menyalakan mesin, lalu memacu kendaraan meninggalkan Pak Wiryo. Dari kejauhan, melalui kaca spion, ia melihat Pak Wiryo masih berdiri di pinggir jalan sambil mengangkat lampu minyak. Namun sesaat sebelum tikungan menutup pandangan, Bagas menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Di samping Pak Wiryo kini berdiri sosok perempuan berkerudung yang tadi ia lihat di bawah pohon trembesi, dan perlahan perempuan itu mengangkat tangannya, seolah melambaikan salam perpisahan kepada seseorang yang memang sudah berhasil ia ikuti. Mesin motor Bagas meraung memecah kesunyian malam, sementara jalan menuju desa Sumberjo terasa semakin panjang dari biasanya. Ia menggenggam setan begitu erat hingga jemarinya memutih, terus mengingat pesan Pak Wiryo agar tidak berhenti dan tidak menoleh ke belakang. Baru beberapa menit berlalu, terdengar bunyi, tok, 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 dari bagian belakang motornya, seperti seseorang mengetuk pelan besi boncengan. Bagas memejamkan mata sekejap. Jangan dengarkan, bisiknya berulang-ulang. Ketukan itu berhenti, tetapi berganti dengan suara napas lirih yang kini terdengar jelas tepat di belakang helmnya. Tak lama kemudian, sebuah suara perempuan berbisik lembut, "Mas Bagas, capek ya?" Berhenti sebentar saja, tubuh Bagas menegang. Ia tidak pernah memperkenalkan namanya kepada perempuan yang dilihatnya di bawah pohon trembesi. Dengan suara bergetar ia berkata pelan, "Aku nggak akan berhenti." Angin malam tiba-tiba berembus lebih dingin, dan motor yang dikendarainya terasa semakin berat, seolah ada seseorang benar-benar duduk di jok belakang. Jarum bensin yang tadi masih setengah mendadak turun hampir habis, sementara lampu depan motornya mulai berkedip tanpa alasan. Di kejauhan akhirnya terlihat gapura bertuliskan, "Selamat datang di desa Sumberjo." Bagas mengembuskan napas lega. Sebentar lagi sampai rumah, gumamnya. Namun rasa lega itu lenyap seketika ketika ia melihat seorang pria parubaya melambaikan tangan dari pinggir jalan. "Bagas, berhenti dulu," teriak pria itu. Bagas langsung mengenali wajah tersebut. Itu adalah Pak Roni, tetangganya sendiri. Tangannya refleks hendak menarik rem, tetapi pesan Pak Wiryo kembali terngiang, "Kalau ada yang memanggil namamu, jangan jawab." Bagas menggigit bibir dan memilih memutar gas lebih dalam. Saat ia melintas tepat di depan Pak Roni, pria itu tidak lagi melambaikan tangan. Ia hanya berdiri diam dengan senyum yang perlahan melebar hingga tampak tidak wajar, sementara kedua matanya yang hitam pekat terus mengikuti Bagas sampai menghilang di ujung jalan. Bagas akhirnya memasuki halaman rumah orang tuanya dengan napas masih memburu. Lampu teras yang hangat membuatnya sedikit tenang. Ibunya, Bu Ratna, segera membuka pintu. "Bagas, akhirnya pulang juga. Ibu dari tadi khawatir," katanya sambil memeluk putranya. Dari dalam rumah, ayahnya, Pak Hadi, ikut menghampiri. "Motormu kenapa?" Suaranya seperti habis dipacu terus. Bagas mencoba tersenyum tipis. "Nanti saja, Pak, perjalanannya lumayan melelahkan." Ia teringat pesan Pak Wiryo untuk tidak menceritakan apapun. Saat Bu Ratna mengambil tas yang menggantung di bahu Bagas, wajahnya tiba-tiba berubah bingung. "Loh, kamu pulangnya sendirian, kan?" tanya Bu Ratna. Jantung Bagas langsung berdegup lebih cepat. "Iya, Bu, memangnya kenapa?" Bu Ratna menatap ke arah halaman dengan raut heran. "Tadi ibu sempat lihat seperti ada perempuan turun dari boncengan motormu. Ibu kira temanmu." Seketika wajah Bagas pucat pasi. Belum sempat ia menjawab, Pak Hadi menyela sambil tertawa kecil. "Ah, mungkin mata ibumu yang capek." Namun Bu Ratna menggeleng pelan. "Bukan, ibu benar-benar melihatnya. Dia pakai kerudung, bajunya panjang, terus jalan pelan ke arah pohon mangga belakang rumah." Ruangan mendadak hening. Bagas menggenggam erat gelang anyaman bambu di pergelangan tangannya. Tanpa sadar ia melirik ke jendela ruang tamu yang menghadap halaman belakang. Di balik tirai yang sedikit terbuka, sesosok perempuan berkerudung tampak berdiri membelakangi rumah di bawah pohon mangga. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan memutar kepalanya ke arah jendela, seolah mengetahui bahwa Bagas sedang memperhatikannya. Lampu ruang tamu tiba-tiba padam selama beberapa detik. Ketika menyala kembali, halaman belakang tampak kosong. Namun dari lantai 2 rumah terdengar suara langkah kaki pelan, padahal tidak ada seorang pun yang berada di atas. Suara duk, 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 dari lantai 2 terdengar semakin jelas, seolah seseorang sedang berjalan perlahan dari ujung ke ujung lorong rumah.
Bu Ratna dan Pak Hadi saling berpandangan. "Bagas, kamu dengar juga?" tanya Pak Hadi dengan wajah mulai tegang. Bagas mengangguk pelan, sementara ingatannya kembali pada ucapan Pak Wiryo, dia tidak ikut tinggal di bawah pohon itu lagi. Pak Hadi segera mengambil senter dari laci ruang tamu. "Mungkin cuma kucing masuk lewat genteng," katanya berusaha menenangkan suasana. "Pak, jangan naik sendiri," pinta Bu Ratna. "Kalau memang ada orang, kita lihat sama-sama." Mereka bertiga menaiki tangga dengan langkah pelan. Anehnya, setiap anak tangga yang mereka lewati membuat suara langkah di atas berhenti sesaat, lalu terdengar lagi, seolah sosok itu sengaja menjauh mengikuti mereka. Sesampainya di lantai 2, lorong tampak gelap dan semua pintu kamar masih tertutup rapat. Pak Hadi menyinari satu persatu sudut ruangan dengan senternya. "Tidak ada siapa-siapa," gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara cekrek dari arah kamar paling ujung. Pintu kamar yang sudah lama kosong itu perlahan terbuka sendiri. Angin dingin langsung menerpa wajah mereka. Di dalam kamar hanya ada lemari tua, ranjang kayu, dan sebuah jendela yang terbuka lebar, padahal sebelumnya selalu terkunci. Bu Ratna berbisik dengan suara gemetar, "Tadi sore ibu sudah menutup jendela itu." Saat Pak Hadi melangkah masuk untuk menutupnya, Bagas tanpa sengaja menoleh ke cermin tua yang tergantung di dinding. Di pantulan cermin, ia melihat dirinya, Pak Hadi, dan Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Namun di sudut belakang kamar, tepat di dekat lemari, tampak seorang perempuan berkerudung berdiri diam dengan kepala tertunduk. Bagas spontan menoleh ke arah lemari. Ruangan itu kosong. Saat ia kembali melihat ke cermin, sosok perempuan tersebut kini sudah berdiri tepat di belakang Pak Hadi dengan senyum tipis yang perlahan semakin lebar, sementara Pak Hadi sama sekali tidak menyadari ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Bagas langsung menarik lengan Pak Hadi hingga pria itu mundur keluar dari kamar. "Pak, jangan masuk," serunya dengan suara bergetar. Pak Hadi terkejut. "Ada apa, Gas?" Bagas memandang kembali ke arah cermin. Sosok perempuan berkerudung itu telah menghilang, seolah tidak pernah ada. Ia ragu untuk menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, tetapi Bu Ratna lebih dulu berbicara. "Sudah, kita turun saja. Ibu tidak enak hati." Mereka bertiga segera menutup pintu kamar dan kembali ke ruang tamu. Tak lama kemudian listrik kembali berkedip, disusul suara benda jatuh dari arah dapur. Saat Pak Hadi hendak berdiri untuk memeriksa, telepon rumah tiba-tiba berdering nyaring. Tring, tring, tring. Suaranya memecah keheningan malam. Pak Hadi mengangkat gagang telepon. "Halo," wajahnya seketika berubah pucat. Tidak ada jawaban, hanya suara napas panjang dari seberang. Beberapa detik kemudian sambungan terputus sendiri. Pak Hadi perlahan meletakkan telepon dengan tangan gemetar. Bagas menatap ayahnya. "Pak, siapa?" Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia justru menundukkan kepala, seolah ada sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Setelah hening cukup lama, ia berkata lirih, 25 tahun yang lalu. Ayah juga pernah hampir mengalami kecelakaan di pohon tram besi kilometer 12. Bagas dan Bu Ratna menatapnya dengan kaget. Ayah nggak pernah cerita karena ingin semua orang melupakannya. Tapi sejak malam itu, beberapa orang yang selamat dari jalan itu mengaku sering diikuti sesuatu, dan banyak di antara mereka akhirnya mengalami kecelakaan beberapa hari kemudian. Bu Ratna menggenggam tangan suaminya. "Mas, kenapa baru sekarang cerita?" Pak Hadi menggeleng pelan. "Karena aku berharap kutukan itu sudah berakhir." Tepat saat kalimat itu selesai, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Tok, 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 3 ketukan yang pelan namun berat. Semua terdiam, lalu terdengar suara seorang perempuan dari luar rumah yang memanggil dengan lembut, "Pak Hadi, saya mau mengembalikan yang dulu pernah Bapak tinggalkan di kilometer 12. Suara perempuan di balik pintu membuat seluruh isi rumah membeku. "Pak Hadi, bukakan pintunya, saya hanya ingin mengembalikan milik Bapak," katanya lagi dengan nada lembut, disusul 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Pak Hadi memucat, lalu mundur beberapa langkah. Suara itu, sama persis seperti malam 25 tahun yang lalu, bisiknya. Bu Ratna langsung menggenggam lengan suaminya. "Jangan dibuka, Mas." Sementara itu, Bagas mengingat semua pesan Pak Wiryo. Jangan menjawab, jangan mengikuti apapun yang memanggil. Namun suara di luar rumah kembali terdengar, kali ini berubah menjadi suara seorang anak kecil. "Ayah, tolong bukain." Pak Hadi menutup telinganya rapat-rapat. "Bukan, itu bukan suara anak kita.
teriaknya. Ketukan semakin keras hingga seluruh pintu bergetar. Lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam total. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela ruang tamu. Di tengah gelap itu, terdengar langkah kaki mengelilingi rumah dari luar. Perlahan, seolah ada seseorang yang sedang mencari jalan masuk. Bagas segera menyalakan senter ponselnya. Sorot cahayanya mengarah ke pintu depan yang kini dipenuhi goresan panjang, seperti bekas kuku. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari arah belakang rumah. Bu Ratna menjerit. Bagas dan Pak Hadi spontan menoleh ke arah dapur. Saat mereka berlari ke sana, pintu belakang rumah sudah terbuka lebar, padahal sebelumnya terkunci dari dalam. Angin dingin berembus masuk membawa aroma tanah basah. Di ambang pintu belakang tampak jejak kaki berlumpur yang mengarah masuk ke dalam rumah, tetapi tidak terlihat siapa pemiliknya. Jejak itu berhenti tepat di depan tangga menuju lantai 2. Perlahan terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Duk, duk, duk. 1, 2, 3, hingga akhirnya berhenti tepat di depan kamar kosong. Beberapa detik kemudian, dari lantai atas terdengar suara seorang perempuan tertawa pelan, disusul bisikan yang membuat darah Bagas seakan membeku. Sekarang, giliran keluargamu. Pada saat yang bersamaan, gelang anyaman bambu pemberian Pak Wiryo di pergelangan tangan Bagas mendadak putus dengan sendirinya dan jatuh ke lantai. Rumah kembali sunyi. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi tawa. Namun ketika Bagas perlahan mengangkat kepalanya ke arah tangga, ia melihat sesosok perempuan berkerudung berdiri diam di ujung lorong lantai 2, menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Sebelum sempat bergerak, lampu rumah tiba-tiba menyala kembali, dan sosok itu menghilang begitu saja. Bagas sadar satu hal yang paling mengerikan, malam ini belum berakhir. Apapun yang berasal dari pohon trembesi kilometer 12 baru saja memasuki rumah mereka, dan jawabannya mungkin hanya diketahui oleh satu orang yang masih hidup. Pak Wiryo. Itulah dia ceritanya, kita lanjutkan ke part 2-nya, buat kalian jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan part 2-nya.